Majelis Jemaat GPIB Immanuel Semarang mengucapkan selamat mengikuti ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Demi kelancaran ibadah kita pada malam hari ini, marilah kita persiapkan segala sesuatunya, khususnya tubuh, jiwa, dan roh kita untuk kita menghadap Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Kami mengundang Bapak, Ibu, serta saudara sekalian untuk berdiri. Sebagai lagu pembukaan kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 9 bait yang pertama. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh sangat berterima kasih karena Tuhan telah pelihara hidup kami sepanjang hari ini, dari pagi sehingga sampai malam hari ini. Ada banyak berkat, kasih, dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Dan tanda rasa syukur dan terima kasih kami kepadamu, kami bersama-sama keluarga dan seluruh jemaat untuk beribadah kepada Tuhan. Layakkan Bapa, kami datang untuk beribadah kepadamu, supaya kami sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita sambut kembali nyanyian dari Kidung Jemaat 9 bait yang keempat. Mari kita sama-sama menyanyikannya. Mari kita berdoa untuk pembacaan Alkitab. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami telah mempersiapkan diri kami, tubuh kami, bahkan roh kami untuk Tuhan sapa di dalam pembacaan firman Tuhan. Sebagai manusia kami sangat terbatas ya Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon Engkau memberikan hikmat surgawi kepada kami masing-masing, baik yang mendengar maupun yang memberitakan, sama-sama diberkati oleh Tuhan. Bukakanlah rahasia firman-Mu pada malam hari ini ya Tuhan, untuk menjadi panduan dan pegangan kami dalam hidup kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami undang jemaat untuk berdiri. Kita sama-sama akan membaca firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal 12 ayat 11 sampai dengan 15. Yang demikian bunyinya.
Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji, karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak lelah, tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran, oleh tanda-tanda, mukjizat-mukjizat, dan kuasa-kuasa. Sebab dalam hal manakah kamu dikebelakangkan dibandingkan dengan jemaat yang lain? Selain daripada dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi suatu beban kepada kamu. Maafkanlah ketidakadilanku ini. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu, dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu, sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Karena itu, aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi, jika aku sangat mengasihi kamu, masa akan aku semakin kurang untuk dikasihi? Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan firman itu dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Jemaat disilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat 15 berkata, "Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku sendiri kurang untuk dikasihi?" Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jika ada seseorang, apakah dia sebagai pendeta, apakah dia sebagai hamba Tuhan, apakah dia sebagai presbiter, atau sebagai jemaat biasa, dan orang itu sangat berjasa dalam kehidupan pribadi maupun keluarga kita, karena mereka banyak menolong kita. Misalnya ketika kita sakit, dia sering membesuk kita, mendoakan kita, menguatkan iman kita, sehingga akhirnya kita menjadi sembuh. Mungkin juga ketika kita dalam kesulitan ekonomi, dia membantu kita, baik secara jasmani maupun rohani. Nasihat dan saran sehingga kita dapat keluar dari kesulitan itu. Namun suatu ketika, orang yang banyak berjasa yang menolong kita itu sebagai manusia biasa, dia juga mengalami suatu pergumulan yang berat. Masakan kita tidak mau membelanya atau menolongnya atau memberikan segala sesuatu agar orang tersebut juga dapat keluar dari kesulitan itu? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan firman Tuhan dari 2 Korintus 12 ayat 11 sampai 15, Rasul Paulus juga mengalami pergumulan yang berat dari penentangnya, yaitu orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak mengakui Paulus sebagai rasul. Sehingga ada jemaat yang terpengaruh dan akhirnya menjadi penentang Paulus, sehingga Rasul Paulus mengadakan pembelaan diri dan klarifikasi atas tuduhan itu. Saudara-saudara, kita ketahui, pada jemaat mula-mula di Korintus ini, Rasul Paulus sangat berjasa dalam membangun kerohanian jemaat Korintus ini. Pada awalnya jemaat ini berdiri, mereka sehati sepikir, tidak ada kepentingan lain. Mereka menjalankan firman Tuhan, Injil Tuhan yang murni, sehingga mereka banyak memenangkan banyak jiwa. Namun ketika perkembangan waktu,
di mana Korintus adalah kota perdagangan, kota di mana orang berlalu lalang dari benua ke benua melalui Korintus. Sudah tentu jemaat Korintus ini sebagian besar jemaatnya adalah orang-orang yang mampu. Oleh sebab itu, jemaat Korintus ini makin bertumbuh besar dan di sana banyak kepentingan. Nah, dari kepentingan-kepentingan orang ini ada sekelompok orang yang mencoba untuk mempengaruhi jemaat-jemaat Kristus, jemaat-jemaat di Korintus, agar mereka tidak mengakui kerasulan daripada Rasul Paulus. Dalam perikop ini, Rasul Paulus menyatakan perhatiannya dengan teguran yang sangat keras kepada penentangnya maupun jemaat yang telah terprovokasi tersebut. Pertama, jemaat Korintus mudah sekali terpengaruh atas ajaran yang menyesatkan dan sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga akhirnya jemaat menjadi resah, terpecah, gelisah, dan lain sebagainya. Yang kedua, jemaat Korintus tidak lagi menuruti ajaran yang murni dari Injil Kristus yang pernah diajarkan kepada mereka oleh Rasul Paulus. Paulus menyatakan panjang lebar perilaku dan niat baik Paulus terhadap jemaat Korintus. Dan Paulus menjelaskan watak seorang penginjil yang setia. Jadi dalam hal ini, Rasul Paulus mau memberitahukan kepada jemaat di Korintus bagaimana menjelaskan watak seorang penginjil yang setia. Saudara-saudara sekalian, watak seorang penginjil yang setia. Yang pertama, ia tidak mau menjadi beban bagi jemaat atau mencari keuntungan dari mereka. Ia tidak menguras dompet mereka dan tidak tamak akan uang, sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Yang kedua, Paulus dengan senang hati mengorbankan miliknya dan bahkan mengorbankan bagi mereka. Artinya, ia bersedia bersusah payah dan menderita rugi demi perkembangan dan kebaikan jemaat di Korintus. Saudara sekalian, mengorbankan diri berarti bukan hanya uang saja, tetapi mengorbankan waktu, harta milik, tenaga, kepentingan, penderitaan demi untuk melayani mereka. Jadi saudara-saudara, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus bahwa aku datang dari pergi ke Korintus ini tidak pernah membebani jemaat di sini. Oleh sebab itulah aku bersedia siang dan malam menjual tenda, menjadi tukang tenda untuk membutuhi pelayananku, untuk membutuhi segala kehidupanku demi pelayanan ini. Jadi itulah salah satu juga watak penginjil yang setia. Yang ketiga, apakah saat ini kita masih setia pada ajaran yang murni dari Injil Kristus? Ya. Sebagai penginjil yang setia, dia tetap berpegang pada ajaran dan Injil Kristus untuk memberitakan itu. Di lain itu, bahwa berita-berita penginjilan, berita-berita firman Tuhan itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah message atau pesan rohani untuk kita pada malam hari ini? Yang pertama, mungkin kita banyak berbuat baik dan menolong orang lain, tetapi orang yang pernah kita tolong itu lupa akan kebaikan kita, bahkan lupa juga untuk mengucapkan terima kasih kepada kita, bahkan berbalik menyerang kita, menyalahkan kita, dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbuat baik bukanlah agar kita untuk dipuji, untuk kita dihormati, melainkan kita menjalankan perintah dari Yesus Kristus untuk agar kita saling mengasihi. Jadi mengasihi itu bukan untuk kita dihormatin, bukan kita untuk dihargain, tetapi menjalankan panggilan kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan untuk saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Sekalipun orang itu tidak merespon kita dengan baik.
Janganlah mudah, yang ketiga, janganlah mudah terprovokasi dari ajaran yang menyesatkan dari sekelompok orang yang berambisi untuk menduduki suatu jabatan. Ajaran itu pertama-tama kelihatannya baik, bagus, khotbahnya mempersona, tetapi ujung-ujungnya menyebabkan kita untuk menebar rasa kebencian, permusuhan, perpecahan di dalam jemaat. Saudara-saudara, hati-hati. Pada saat ini zaman semakin jahat. Banyak orang berambisi untuk melayani dengan berbagai cara. Salah satunya adalah menebar kebencian, perpecahan, dan lain sebagainya. Itu yang harus kita waspadain. Saudara-saudara, yang keempat, sebagai orang percaya, janganlah kita meninggikan hati kita, diri kita sendiri, seakan-akan kitalah yang terbaik dan terbesar. Jadi kita sebagai orang percaya, janganlah kita menganggap diri kita ini paling hebat. Kalau tidak ada saya, semuanya tidak beres. Kalau tidak ada saya, semuanya tidak akan berjalan dengan lancar. Seolah kitalah yang paling terhebat dan lain sebagainya. Saudara-saudara, ingatlah perkataan Yesus dalam Injil Matius 20 pasal 26 ayat dan 27. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa ingin menjadi terkemuka, hendaklah ia menjadi hambamu. Kelima, mengorbankan diri dalam pelayanan berarti kita mau mengorbankan waktu kita, tenaga kita, harta milik kita, kepentingan kita, menderita demi untuk pelayanan. Saudara-saudara, Paulus, sekalipun dia menjadi tukang tenda, dia berani menderita rugi untuk biaya pelayanannya. Saya teringat saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, saya membaca di satu perikop, satu majalah yang mengatakan demikian. Ada seorang anak di Philadelphia, Amerika Serikat. Ketika dia beribadah sekolah minggu di suatu gereja di Philadelphia, dia tidak kebagian bangku karena tempatnya sempit dan lain sebagainya, sehingga ia pulang dengan menangis. Ia menangis tersendu-sendu, ia keluar dari ruangan itu. Tetapi untunglah kakak layan sangat jeli melihat anak ini menangis, kemudian digendongnya. Kenapa kamu menangis? Saya tidak kebagian bangku, Bu. Mari masuk, biar bangku ibu. Ibu ini merelakan bangkunya untuk ditempati oleh anak demikian. Setelah pulang dari gereja, ia berkata kepada orang tuanya, "Ayah, tadi aku menangis." "Loh, kenapa kamu menangis, Nak?" "Karena aku tidak kebagian bangku. Gerejanya penuh, Papi," katanya. "Oh, demikian. Ya, untuk itu rajin-rajinlah kamu menabung. Nanti apabila tabungan sudah banyak, sumbangkan kepada gereja. Semoga gereja dapat dibangun untuk membuat sekolah minggu yang baik." Saudara sekalian, suatu ketika anak ini sakit keras. Dia mulai berkata kepada ayahnya, "Ayah, ingatlah tabungan yang telah saya tabung itu. Ya, seberapapun ada, sumbanganlah itu kepada gereja, agar gereja dapat membangun untuk ibadah sekolah minggu." Dan tidak lama kemudian anak ini meninggal. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, ketika di pemakaman, ayahnya berkata kepada pendetanya, karena banyak disuting oleh stasiun televisi lain, oleh radio, siaran multimedia dan lain sebagainya, sehingga banyak tercover disiarkan ke seluruh Amerika Serikat. Orang tuanya berkata, "Pak Pendeta, inilah tabungan anakku." Sebelum dia meninggal, dia berkata, dia menyisihkan uang jajannya untuk menabung, untuk disumbangkan kepada gereja. Harap Pak Pendeta buka tabungan ini. Ketika tabungan ini dibuka, saudara, hanya 25 sen dolar Amerika. Hanya 25 sen dolar Amerika Serikat. Dengan menangis, disumbangkannya kepada pendeta ini. Saudara-saudara, dengan terharu, orang yang berada di sekitar pemakaman itu menangis dan lain sebagainya. Terharu melihat kemuliaan dari anak ini yang berani berkorban untuk gerejanya.
Kemudian saudara-saudara, tidak lama kemudian, seminggu, datang sumbangan masuk ke rekening gereja. 1 minggu aja sudah terkumpul 10.000 US dollar. 1 bulan sudah sekian, terus meningkat dan lain sebagainya. Akhirnya, bukan hanya mendirikan ruangan untuk sekolah minggu saja, tetapi mendirikan gereja, mendirikan sekolah-sekolah, dan lain sebagainya. Berkat dari pengorbanan seorang anak kecil yang bercita-cita untuk membangun sekolah minggu. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Di tengah pandemi yang sangat sulit ini, di mana kita kesulitan dalam pembiayaan gereja, bersediakah kita mengorbankan harta milik kita? Rasul Paulus pun demikian. Dia mengorbankan miliknya, bahkan mau rugi agar pelayanan ini dapat sukses dan lain sebagainya. Tetapi itu pun dapat ditentang, dapat dipersoalkan oleh orang-orang lain. Disangkanya Paulus ini meminta sumbangan dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Untuk itulah Paulus mengadakan klarifikasi agar apa yang terjadi adalah isu yang terjadi, berita yang terjadi ini adalah tidak benar. Nah, sekali lagi saudara-saudara, mungkin kita banyak berbuat baik kepada orang lain, tetapi orang yang pernah kita tolong tidak berterima kasih kepada kita, bahkan balik menyerang kita. Tapi ingat, bahwa kita menjalankan kasih itu bukan kita untuk dihormati, tetapi demi untuk kemuliaan Tuhan. Kita menjalankan perintah Yesus Kristus agar kita mengasihi sesama manusia. Biarlah kasih itu hanya milik Tuhan. Kasih itu milik kita semua. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian. Sekali lagi, kepada kita di rumah tangga kita masing-masing. Mungkin banyak permasalahan dalam hidup kita. Masalah anak-anak, masalah ekonomi, pekerjaan, masalah kita yang sudah tua, dan lain sebagainya. Banyak hal yang bertubi-tubi datang kepada kita. Jangan takut. Ingat kata Yesus, "Kemarilah hai kamu yang letih, lesu, dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Mari saudara-saudara, mari kita berjuang, mari kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini menguatkan kita, membangkitkan semangat kita untuk tetap kita setia kepada Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara sekalian, kita akan sambut nyanyian setelah khotbah ini dari Kidung Jemaat nomor 39, bait yang pertama. Kidung Jemaat 39, bait yang pertama. Mari kita sama-sama menyanyikannya. Walau tak layak hatiku, tadiku aku kini heran. Tuhan besarlah rahmat-Mu, hidung imanku bergema. Rahmat-Mu sungguh mulia, kidung imanku bergema. Rahmat-Mu sungguh mulia. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, mari kita masuk dalam doa syafaat. Inilah kesempatan bagi kita semua untuk membawa segala pergumulan kita kepada Tuhan. Nyatakanlah dan utarakanlah itu kepada Tuhan. Semoga Tuhan mendengar doa kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh sangat berterima kasih karena Engkau telah menyapa kami dengan firman Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan, kadang-kadang kami banyak berbuat baik, menolong orang, namun apa yang kami terima sebaliknya, bukan mereka berterima kasih, tetapi mereka balik menyerang kami. Kuatkan iman percaya kami Tuhan,
bahwa dalam menjalankan kasih kepada sesama manusia, bukanlah agar kami untuk dihormati, untuk dihargai, tetapi semata-mata untuk menjalankan perintah Tuhan Yesus, agar kami hidup dalam saling mengasihi. Begitu juga kuatkan iman percaya kami ya Tuhan pada saat ini. Ada banyak sekali ajaran-ajaran yang menyesatkan umat, sehingga terjadi perpecahan di sana-sini, keresahan di sana-sini. Kuatkanlah pada kami ya Tuhan, agar kami tetap setia untuk menjalani firman Tuhan yang murni itu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih Bapa. Pada malam hari ini, kami mau berdoa untuk gereja kami GPB Manuel Semarang. Tuhan berkatin Bapak Pendeta kami, Bapak Yorinawa Salawangi STH bersama keluarganya. Beri ia hikmat dan akal budi, kekuatan kesehatan, agar dapat memimpin jemaat kami dengan baik dan benar. Begitu juga kami berdoa untuk semua presbiter yang bertugas, yang ada Tuhan berkatin bersama keluarganya, supaya mereka juga tetap setia untuk melayani Tuhan. Unit-unit misioner, panitia-panitia, dan lain sebagainya, Tuhan berkatin semuanya. Biarlah kami bersatu padu untuk tetap setia melayani Tuhan. Kami juga berdoa untuk sinode kami yang ada di Jakarta, ya Tuhan berkatin. Biarlah mereka juga Tuhan penuh dengan hikmat dan akal budi untuk menjalankan program-program kerja yang telah dilaksanakan. Biarlah semuanya itu demi untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami juga mau berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah dan unit-unit yang terkecil pun dari pemerintahan ini, Tuhan berkatin semua. Beri hikmat dan akal budi kepada pemimpin kami, biarlah mereka dapat menjalankan roda pemerintahan ini dengan rasa takut akan Tuhan. Khususnya kami berdoa untuk pemerintah kami di kota Semarang ini, Tuhan berkatin Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, Bapak Wali Kota dan Ibu Wali Kota, supaya mereka juga Tuhan beri kesehatan, kekuatan dan hikmat untuk memimpin kami dengan sebaik-baiknya. Bapak Surgawi, tidak lama lagi musim hujan akan tiba. Kami mohon Tuhan jauhkan kami dari bahaya banjir, tanah longsor dan lain sebagainya. Beri kami hidup yang baik, yang layak, supaya kami boleh tinggal di kota Semarang ini dengan penuh syukur dan terima kasih. Bapak Surgawi, kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami yang duduk di bangku sekolah, mulai dari TK sampai perguruan tinggi, yang pada saat ini mulai belajar dengan tatap muka. Kami mohon Tuhan berkatin anak-anak kami, jaga mereka dari segala yang jahat, khususnya dengan COVID-19 ini. Tuhan jauhkan mereka, kiranya Tuhan benting mereka dengan kasih sayang Tuhan, antar mereka pergi dan pulang sekolah dalam keadaan selamat. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang pada saat ini mengikuti ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Mereka sedang tunduk kepala, namun hati mereka terangkat kepada Tuhan. Bapa Surgawi, Engkau mengetahui dan mengenal mereka satu persatu. Apa yang menjadi pergumulan mereka, apa yang menjadi kendala mereka, apa yang menjadi cita-cita mereka, bahkan apa yang menjadi impian mereka. Tuhan kabulkanlah semuanya itu, biarlah mereka juga Tuhan pulihkan dari segala sesuatu, supaya rasa syukur dan terima kasih ada pada mereka sendiri. Bapa Surgawi, jemaat-jemaat yang sudah lansia, tenaga mereka mungkin sudah berkurang, tetapi biarlah hati dan semangat mereka tetap bersemangat untuk tetap setia melayani Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang sedang pemulihan kesehatan, bahkan ada yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami tidak mengetahui satu persatu, tapi Tuhan kenal mereka, Tuhan jamah mereka, Tuhan beri kesembuhan kepada mereka, supaya mereka juga dapat segar kembali, dapat beraktivitas kembali. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami juga berdoa untuk jemaat kami di pos pelayanan di Dempel Rejo Kendal. Tuhan berkatin mereka, supaya di sana juga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapak Surgawi. Ada banyak doa yang akan kami pinta ya Tuhan, tapi Engkau Maha mengetahui apa yang menjadi keinginan kami, kiranya Tuhan kabulkan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami naikkan dalam doa yang sempurna yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara sekalian, tibalah saatnya kita akan memberikan pengucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita dari 1 Timotius pasal 6 ayat 17 sampai 18 yang demikian bunyinya. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berhadap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Sembari kantong kolektor berjalan, kita sambut dari nyanyian pengucapan syukur Kidung Jemaat 229 bait yang pertama. Kidung Jemaat 229 bait yang pertama. Mari kita sama-sama menyanyikannya. Kecapi, mari memuji Allahmu, karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Kami undang jemaat untuk berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena berkat Tuhan selalu baru setiap hari kepada kami. Jika saat ini kami memberikan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan, bukan karena kami kaya, tetapi karena Tuhan memampukan kami untuk memberikannya itu. Berkatilah persembahan ini agar menjadi kekuatan, agar menjadi berkat untuk pelayanan, melebarkan kerajaan Tuhan di dunia ini. Berkatin semua jemaat yang memberikan, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang berkelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus sumber segala berkat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat tetap berdiri. Kita akan menyanyi sebagai nyanyian penutup dari Kidung Jemaat 39 bait yang kelima. Kidung Jemaat 39 bait yang kelima. Mari kita sama-sama menyanyikannya. Ya Tuhan, jangan ambil rahmat yang Kau beri kepadaku, karena dengannya aku selamat sampai ke dalam rumah-Mu. Di sana ku muliakanlah rahmat-Mu selama-lamanya. Di sana ku muliakanlah rahmat-Mu selama-lamanya. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah ini. Bapa Surgawi, firman Tuhan telah ditaburkan.
Biarlah firman itu menjadi pedoman kami untuk sepanjang hidup kami. Tuntun kami agar kami tetap setia kepada Tuhan. Dan sebentar malam akan menjadi bagian kami untuk kami beristirahat. Tuhan beri kami tidur yang nyenyak dan senang. Jauhkan kami dari segala yang jahat. Dan bangunkan kami besok pagi dengan semangat yang baru, tenaga yang baru, agar kami dapat menikmati kasih dan rahmat Tuhan yang baru setiap hari bagi kami semua. Biarlah kasih Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan dan Roh Kudus, menjaga, melindungi, menaungi kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Saudara sekalian, ibadah kita selesai. Atas nama Majelis Jemaat, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam ibadah ini. Biarlah kita tetap setia kepada Tuhan. Kita berjumpa lagi pada Rabu yang akan datang dalam ibadah rumah tangga seperti ini. Selamat malam.